Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Viora Channel. Jadi guys, aku tuh mau cerita waktu kecil tuh aku umur SD lah ya. Jadi orang tua aku tuh kan dari Tegal. Kita itu pindah ke Tegal, merantau. Dan pertama kalinya orang tuaku waktu itu masih punya aku sama kakakku kan. Mereka tadinya tinggal sama mbahku di Tegal, terus mereka merantau untuk cari rumah lah. Tapi sebelum kita dapat rumah tuh kita sempat ngontrak guys di sebuah rumah kontrakan, tapi kontrakannya bukan satu petak kamar, satu rumah gitu. Nah, disitulah awal aku pertama kali lihat, dalam tanda kutip ya, jadi sesuatu yang goib dua kali kalau nggak salah. Kayaknya emang itu kontrakan horor banget, makanya hampir setiap orang yang ada di rumah itu, keluargaku pasti pernah ada satu yang mereka pernah didatengin, dilihatin, bahkan didengerin suara-suara aneh. Kalau kisah pribadi aku sih dulu, jadi pertama aku kayaknya waktu itu kelas 1 atau kelas 2 SD, aku lupa. Jadi kan waktu itu kamar aku tuh di depan, aku tidur sama tanteku, adiknya bapak kan ikut sama aku. Jadi di kamar depan itu aku tidur sama tanteku. Nah entah gimana, entah jam berapa, aku pun nggak ngerti, ada cewek anak kecil ya sebaya sama aku lah, karena waktu itu kan aku masih kecil, rambutnya tuh panjang banget, dan dia itu tidur persis di depan pintu kamarku. Cuman kan waktu itu aku nggak pakai ranjang, jadi kasurku tuh di bawah, di lantai. Jadi kepalanya itu tidur di kasur lantai menghadap ke aku, dan kaki dia itu ke atas, jadi kakinya begini ke atas pintu kamar, terus kepalanya tidur sambil lihat ke aku. Dia senyum seakan-akan ingin berjabat tangan sama aku waktu itu. Cuman nggak tahu kenapa dia cantik, tapi kan aku ngeri ya, ngeri. Terus kita coba bangunin tante, aku coba bangunin tante, tapi tante diem aja. Jadi kayak yang dia tidur nyenyak banget gitu, wajahnya pucat, sama sekali kaku, nggak bisa aku gerakin, nggak bisa aku bangunin, dan suaraku aja yang mau teriak tuh nggak bisa, jadi kayak yang dikunci gitu mulut aku, nggak ngerti. Akhirnya tangan dia yang semakin mendekat ke kakiku, ingin berjabat tangan ke tanganku, aku ke atas kan, maksudnya aku angkat kakiku gitu kan, sampai akhirnya aku merem dengan baca bismillah bismillah, kan waktu itu kan aku masih kecil ya, nggak bisa baca bacaan lain selain bismillah. Terus aku pokoknya merem sampai akhirnya nggak tahu gimana, pagi-pagi orang tua aku tuh bangunin aku sama tanteku, dan badanku tuh udah anget, udah panas gitu, dipegang. Kamu kenapa gitu kan, aku diem aja kayak orang bingung. Nah itu yang pertama. Jadi guys, kisah yang kedua di kontrakan itu, saat itu kan kita pindah kamar, aku tidur di kamar tengah. Jadi kamar tengah itu ada panjang ruangan kamarnya, cuman di skat gitu jadi dua, jadi sebelah rumah, jadi sebelah kamar ortuku, jadi sebelahnya kamar aku sama tanteku. Nah yang kedua itu, sebelum malam itu kan kita sering ke masjid tuh sama teman-teman, maghriban di masjid. Nah saat maghriban di masjid kan, kita besoknya hari Minggu tuh, kita kan nggak sekolah, libur, jadi di masjid itu kita janjian besok subuh kita jalan-jalan ya gitu, nanti aku samper kamu, nanti aku nyamper ke rumah. Nah nggak tahu gimana, nggak ngerti, malam itu tuh aku tuh kayak ada yang manggil namaku gitu dari depan. Terus aku inget, oh iya kan janjian nih subuh ini kita mau jalan-jalan, habis subuh jam 5-an lah, udah agak terang, setengah 6. Cuman saat kejadian yang aku serasa ada yang manggil itu nggak tahu jam berapa guys, cuma perasaan aku tuh subuh, karena kita janjiannya di subuh. Nah setelah itu aku lari dong dari kamar, bangun, nggak sempat cuci muka, langsung keluar. Nah saat pintu pas keluar itu kan ada ruang tamu sama TV tuh, nah ruang tengah sama TV. Nah di ruang tengah itu ada kursi panjang yang biasanya buat tidur bapakku. Nah bapakku tuh tidur di kursi panjang itu. Saat aku keluar, aku lihat bapakku tuh tidur di situ.
Nah aku lari aja kan, nggak pamitan nggak apa. Nah saat aku lari, aku menuju pintu, aku tuh membuka pintu gitu. Pas membuka pintu di ruang depan, di ruang tamu, aku kan belok ke kanan tuh, ke kiri. Kalau ke kanan kamarku yang di depan, ke kiri. Nah di sebelah kiri tuh kan kursi tamunya, kan gelap ya lampunya. Nah di kursi tamu yang di pojok itu guys, persis duduk sosok laki-laki, persis bapakku, pakai sarung, pakai baju kotak-kotak. Nah saat aku ngelinguk ke sebelah kiri, kaget dong, karena perasaan aku tadi keluar kamar tuh aku lihat bapakku tuh lagi tidur di ruang tengah di kursi panjang depan TV itu. Nah sontak kan, siapa yang duduk di ruang tamu persis bapakku pegang rokok begini, terus ngeliat ke aku sambil senyum gitu. Nah, kan aku bingung mana yang asli mana yang bukan, ngeri. Akhirnya aku lari langsung ke kamar tengah, terus aku diem pegangan bantal guling, terus aku tutupan sambil bismillah. Terus tiba-tiba jendela kamarku yang di kamar tengah itu kan terkunci, ngebuka dengan bunyi kretek. Nah papaku nongol lagi tuh di jendela itu sambil senyum gitu ke aku. Gila gak? Disitulah kejadian kedua aku di kontrakan itu. Dan memang kontrakan itu asli angker parah abis. Jadi aku tuh bukan orang yang anak indigo ya, yang bisa ngelihat hal gaib seperti itu, bukan sebenarnya. Cuman emang terlalu angkernya tempat itu kayaknya. Jadi si makhluk gaib itu emang bener-bener ingin nampak gitu. Nggak ngerti aku juga. Padahal sampai sebesar ini pun ya udah belum balik ya, tapi coba aku nggak pernah lihat lagi. Cuman nah di rumah itu juga kejadian, tanteku lagi nyuci, ya ada yang manggil, lagi ngapain gitu. Terus arahnya lagi bokapku pernah lihat. Nah itu guys pengalamanku waktu kecil, waktu SD bisa melihat makhluk gaib yang asli itu bener-bener nyata. Terus papaku juga begitu, semua yang ada di situ kalau nggak diliatin ya disuarain. Ya percaya nggak percaya sih ya, memang hal-hal yang gaib itu memang ada. Cuman kita yakini bahwa manusia bagaimanapun dia makhluk yang paling sempurna dan paling di atas daripada makhluk yang lainnya. Jadi selama tidak mengganggu ya kita welcome saja. Yang penting kita tidak mengganggu kehidupan mereka karena mereka pun ada. Oke guys, itu cerita dari aku, kisah pertama kali aku melihat. Bagaimana dengan kisahmu yang pernah melihat? Komen di bawah ya, jadi kita bisa berbagi cerita. Jadi makhluk gaib itu sebenarnya bisa berubah wajah menjadi siapapun yang dia mau ya guys, karena aku alami banget, asli itu mirip banget bapakku mukanya. Cuman aku nggak tahu, sampai sekarang pun aku nggak tahu yang asli yang mana, yang lagi tidur apa yang lagi duduk. Dan setiap aku lihat, habis lihat mereka, pasti aku langsung paginya panas. Gimana pengalamanmu guys? Nah semenjak kejadian-kejadian itu akhirnya orang tuaku ambil rumah dan kita pindah dari rumah kontrakan itu. Jadi rumah kontrakannya itu bertingkat, kayaknya di tingkatnya mungkin ya, aku nggak ngerti. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton dan mendengarkan kisahku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga notifikasi loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton, bye. Salam sehat untuk kita semua.